Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Namaku Rafle, usia baru 20 tahun, pemuda kampung, kehidupan di desa pas-pasan, sawah sempit, dan orang tua sudah tua karena ingin membantu keluarga. Aku memutuskan jati TKI dan berangkat ke Timur Tengah. Pikirku merantau sebentar, kirim uang, lalu pulang bawa modal untuk buka usaha. Setelah perjalanan panjang, aku sampai di rumah majikan di daerah pinggiran kota Riyadh. Majikanku bernama Umi Salma, seorang janda berusia 38 tahun. Tubuhnya semok, kulitnya putih langsat, dan wajahnya manis. Waktu pertama kali melihatnya, aku terdiam sebentar, dalam hati berkata, "Waduh, kok majikan cantiknya begini? Rumahnya besar, punya halaman belakang luas dengan kebun kecil." Umi Salma jarang keluar rumah, hanya sesekali ke pasar atau mengunjungi keluarganya. Pekerjaanku sehari-hari cukup ringan, membersihkan rumah, merawat kebun, dan sesekali membantu di dapur. Yang bikin aku heran, Umi Salma sangat ramah padaku. Dia sering ngobrol sambil tersenyum, bahkan kadang memanggilku dengan sebutan Nak Arfli. Namun, ada satu hal yang membuat rasa penasaranku makin besar setiap sore. Dia suka membuat apam di dapur. Bukan apam biasa seperti di kampungku, tapi apam khas keluarganya yang bentuknya lebih tebal dan wangi sekali. Setiap kali aku mencium aromanya, rasanya ingin sekali mencicipinya. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang, kulihat Umi Salma duduk di kursi rotan sambil makan apem buatannya sendiri. Dia memandangku lalu tersenyum. "Rafle, mau coba apem buatan Umi?" tanyanya. Aku mendekat, mengambil satu potong, lalu menggigitnya pelan. Rasa manisnya meresap, lembut sekali di lidah. "Enak banget Umi, ini rahasianya apa?" tanya aku sambil menatapnya. Dia tertawa kecil. "Rahasia keluarga." "Nah, nanti kalau kamu mau, Umi ajari cara membuatnya." Sejak saat itu, aku jadi sering memikirkan apem Umi. Bukan cuma rasanya, tapi juga cara dia membuatnya. Apalagi setiap kali di dapur, dia selalu mengenakan baju rumah yang agak longgar. Membuatku tak sengaja melihat lekuk tubuhnya. Rasa penasaranku bukan hanya pada apemnya, tapi juga pada pemilik apem itu sendiri. Suatu hari, Umi Salma berkata, ia ingin menanam sayuran di kebun belakang. Aku langsung menyarankan, "Kalau mau, Umi, kita cocok tanam bareng. Saya bisa bantu gali tanahnya." Dia tersenyum lebar. "Boleh, nanti kita kerjasama di kebun. Tapi Rafle harus janji bantu Umi sampai selesai." Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku merasa ini akan jadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar berkebun. Pagi itu, matahari bersinar hangat, angin gurun berembus pelan. Aku sudah menyiapkan cangkul dan ember di kebun belakang rumah. Umi Salma datang mengenakan gamis longgar warna krem dan kerudung tipis. Walau pakainya sopan, tapi saat ia menunduk atau membungkuk, ada saja bagian tubuhnya yang membuat mataku tanpa sadar melirik. "Ayo, Nak Rafle, kita mulai dari sudut sini," katanya sambil menunjuk tanah yang agak kering. Aku mulai mencangkul, sementara Umi Salma menyiapkan bibit sayur di keranjang. Sesekali ia jongkok untuk menaruh bibit dan posisi itu membuat jarak kami sangat dekat. Bawangi tubuhnya bercampur aroma tanah yang basah terasa, membuat suasana aneh di dadaku. Tanahnya agak keras. "Ya," katanya sambil mengusap peluh di dahinya. Aku spontan menawarkan, "Kalau Umi mau, biar saya saja yang gali semua."
Umi tinggal tanam bibitnya. Dia tersenyum. Enggak berkebun itu anaknya berdua. Biar ada teman ngobrol. Kami pun bekerja berdampingan. Tangan kami beberapa kali bersentuhan saat sama-sama menaruh bibit atau memindahkan amber air. Sentuhan itu membuatku gugup. Tapi Umi tetap tenang. Seakan itu hal biasa. Saat istirahat, kami duduk di bangku kayu di bawah pohon. Umi mengeluarkan apem hangat dari wadah. Ini buat tenaga, katanya sambil menyodorkan. Aku menggigitnya, lalu tanpa sadar berkata, Umi, apem ini selalu bikin saya ketagihan. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, kamu harus sering-sering di dapur sama Umi biar tahu semua rahasianya. Kata-katanya seperti memiliki makna ganda membuat jantungku berdebar lebih cepat. Sore itu setelah semua bibit tertanam, Umi menyiram tanaman dengan gayung. Aku membantu dari belakang, memegang ember besar. Saat ia membungkuk untuk menjangkau tanaman paling ujung, bajunya agak terbuka di bagian leher, membuatku terdiam beberapa detik. Umi menoleh. Kenapa diam, nak? Aku tersadar, cepat-cepat menjawab, enggak apa-apa Umi, lagi lihat hasil tanam kita. Dia tersenyum tipis. Bagus kan? Nanti kalau sudah tumbuh, kita panen sama-sama. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku merasa panen yang ku maksud mungkin berbeda dengan yang udara segar dan matahari baru saja terbit. Seperti yang dijanjikan malam sebelumnya, aku dan Ome Salma keluar ke kebun untuk memanen sebagian sayuran. Umi mengenakan gemi sederhana warna hijau muda. Rambutnya sedikit terlihat di balik kerudung tipis yang ia ikat seadanya. Ayo, Rafle, mulai dari bayam di sudut sana, katanya sambil membawa keranjang. Aku jongkok memetik daun bayam satu persatu, sementara Omi berdiri di sampingku. Sesekali ketika aku mengangkat kepala, wajah kami hampir saling bersentuhan. Kamu cepat juga ya, ucapnya sambil tersenyum. Aku membalas, kalau sama Omi, kerja jeti semangat. Dia tertawa pelan, tapi matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di tatapan itu hangat, tapi juga mengundang. Saat keranjang hampir penuh, Umme ikut jongkok di sebelahku untuk memetik. Namun karena ruang sempit, lutut kami bersentuhan. Dia tidak menjauh, malah terus memetik sambil tetap di dekatku. Tangannya beberapa kali menyentuh tanganku. Aduh, maaf, katanya pelan setiap kali tersentuh, tapi tidak pernah menarik tangannya cepat-cepat. Aku tersenyum kecil. Enggak apa-apa, Umi. Selesai memanen, kami membawa hasilnya ke dapur. Umi mulai mencuci sayuran dan aku berdiri membantu mengalirkan air dari amber. Karena dapurnya kecil, tubuh kami nyaris saling menempel. Aroma sabun dan wangi tubuhnya bercampur jeti, satu membuat dadaku berdebar kencang. Tiba-tiba saat ia membungkuk mengambil baskom, kerudungnya sedikit terlepas dan rambut hitamnya tergerai di bahunya. Aku terpaku. Dia menyadari itu lalu pelan-pelan membenarkannya sambil berkata, "Kamu lihat apa, Rafle?" Aku gugup. Enggak, cuma rambut Ume cantik." Dia tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau kamu mau tahu rahasia apem Umi, nanti malam tunggu di dapur." Ucapan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu pasti maksudnya, tapi cara dia mengatakannya membuat bulu kuduku merinding, sekaligus jantungku berdegup kencang. Hari itu aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku terus melayang ke malam nanti. Rasa penasaran yang selama ini hanya sebatas memandangi pembuatan Umi, kini terasa akan terjawab dan mungkin lebih dari itu. Malam itu suasana rumah sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam ketika aku keluar dari kamar menuju dapur. Sesuai pesan Umi Salma pagi tadi, lampu dapur redup hanya menyala satu bolam kecil. Di sudut membuat bayangan di dinding tampak bergerak lembut. Umi sudah ada di sana, berdiri di meja dapur dengan baju rumah longgar dan tanpa kerudung. Rambutnya terurai, menambah ora anggun yang selama ini jarang kulihat. Di meja sudah ada bahan-bahan untuk membuat apem.
kamu datang juga, Rafle," katanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk. Umi bilang mau kasih tahu rahasia apem. Dia mengangguk pelan. "Iya, tapi ingat rahasia ini cuma untuk kamu." Kami mulai membuat adonan bersama. Umi membimbing tanganku saat mengaduk. Persis seperti dulu, tapi kali ini tatapan matanya lebih dalam. Kunci apem yang enak bukan cuma di bahan, ucapnya pelan, tapi di perasaan orang yang membuatnya. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud kata-katanya. Dia mendekat. Jarak kami kini sangat dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. Kalau kamu buat sesuatu dengan hati, hasilnya akan lembut, hangat, dan bikin ketagihan. Lanjutnya sambil menatap mataku tanpa berkedip. Suasana hening, hanya suara adonan yang diaduk perlahan. Di momen itu, aku merasa semua rasa penasaran yang menumpuk selama ini sudah menemukan jalannya. Setelah adonan siap, kami memanggangnya bersama. Saat apa matang, aromanya memenuhi ruangan. Umi memotong sepotong dan menyuapkannya padaku. "Gimana rasanya?" Tanyanya lembut. Aku mengunyah pelan lalu tersenyum. Manis, lembut, persis